Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bay, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rajihuni Amabibi dengan NIM K002436. Saya berasal dari kelompok D9, D19 dengan aspek mengampu kelompok yaitu Mas Domang. Nah, di sini nanti saya izin untuk memaparkan dari pembacaan laporan 2 yaitu berkaitan dengan anatomi antropologi I dan manus. Nah, langsung saja kita membahas dari antropologi I dan manus. Nah, di sini saya akan membacakan untuk skenario-nya dulu. Jadi, ada seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya di digiti 1 sampai 3. Dia dapat mengonsentrasi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jadi gini, tidak bisa untuk lalu jelaskan inovasi pada muskulus di region antropologi I dan manus, lalu jelaskan anatomi pada muskulus region antropologi beserta definisi lainnya. Nah, sini udah nampak yaitu foto dari inovasi di otot region antropologi I dan manus. Nah, otot di region antropologi I dan manus itu melibatkan 3 saraf utama yaitu plexus brachialis, saraf medianus, saraf ulnaris, dan saraf radialis. Nah, pertama ada saraf medianus ini bertanggung jawab untuk inovasi sebagian besar otot flexor pada lengan bawah atau region antropologi I. Nah, meliputi ada flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitoris brachialis dan profundus, ada musculus flexor pollicis longus. Nah, bagian manus sendiri secara medialis memberikan inovasi pada otot kecil seperti musculus opponens pollicis, musculus abductor pollicis brevis, ada musculus flexor brevis atau pars superficial, lalu musculus lumbricalis pertama dan kedua. Nah, di sana ada tadi yang saya sebutkan ada di manus sendiri, ada di bagian antropologi sendiri. Lalu ada saraf ulnaris. Saraf ulnaris sendiri ini menginervasi otot di flexor di sisi media. Nah, ada apa aja? Nah, di sini tuh ada musculus flexor carpi ulnaris, terus ada musculus flexor digitoris profundus, pars ulnaris. Lalu di bagian tengah itu ada saraf ulnaris yang bertanggung jawab untuk bagian besar otot indeksi tangan, termasuk ada musculus adductor pollicis, interosseidos sampai palmar, dan lumbalis ketiga dan 4, terus adductor digiti minimi, ada flexor digiti minimi brevis, nah, dan musculus opponens digiti minimi. Nah, bagian bawah itu, maaf saya agak sakit. Nah, ada ketiga itu ada saraf radialis tadi. Ini untuk menginovasi otot-otot extensor di lengan bawah. Masuk ada musculus brachio radialis, ada saraf radialis longus dan brevis, musculus extensor digitorum, yaitu ada musculus extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus dan brevis, musculus extensor indicis. Nah, ini tadi ada di bawah ini yang saya sebutkan ada inovasi pada region antropologi dan manus. Jadi ada 3 tadi, ada radialis, sama ulnaris. Nah, ini kan tadi saya sebutkan ini bestulata dengan dan radialis, ulnaris, jadi ada medianus, ada nervus axillaris, bawah ada banyak tadi yang bersambung dengan manus. Nah, ini juga lebih jelasnya ada di bagian manus, ada tadi yang saya sebutkan, ada musculus interosseius dorsalis 4 dan 3, lalu ada dorsalis 1, ada lumbricalis, ada flexor digitoris superficialis di bagian utara jari ini, lalu ada musculus flexor digitorum profundus tendon di bagian ujung jari, lalu ada musculus flexor digitoris superficialis tendon yang tengah-tengah jari. Nah,
Ini ada penampakan dari otot di antar kaki. Jadi ini di sini itu dibagi menjadi dua kelompok utama khususnya ada apa aja? Ada otot flexor dan otot extensor. Nah, kelompok ini berperan untuk eh, gerakan-pergelangan tangan, jari-jari, dan beberapa bagian dari siku. Nah, untuk kelompok otot flexor itu lokasinya di sisi anterior depan lengan bawah. Nah, untuk inervasinya itu oleh saraf medianus kecuali pada otot yang diinervasi oleh saraf ulnaris. Nah, fungsinya untuk melakukan fleksi pada pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, untuk utamanya itu pada kelompok flexor ada flexor radialis untuk fleksi, abduksi, paris longus untuk fleksi pada pergelangan tangan, meskipun tidak semua individu menggunakan ini, ada flexor capillaris untuk pergelangan dalam, fleksi dan fungsi pergelangan tangan diinovasi oleh saraf maris, dan flexor adductoris superficialis melakukan fleksi pada sendi interphalangeal proximal jari 2 hingga kelima, lalu ada flexor dilitorum profundus berfungsi untuk fleksi sendi interphalangeal distal jari kedua hingga kelima yang diinovasi oleh saraf medianus bagian radial dan saraf ulnar bagian luar. Lalu terakhir ada muscle flexor pollicis longus melakukan fleksi pada sendi terpelanggan jempol. Nah, untuk extensor itu lokasinya di sisi posterior dan inovasinya itu oleh saraf radialis dan fungsinya untuk ekstensi pergelangan tangan dan jari-jari. Nah, untuk ototnya itu ada muscle radialis di superior, terus ada extensor di radius longus dan brevis, extensor di clitorum yang lokalisasi pada sendi, metacarpophalangeal dan interphalangeal jari, terus extensor di minimum suka untuk jari kelingking. Jadi kalau misalnya kelingking nggak bisa bergerak itu ada bermasalah di extensor di minimum. Untuk misalnya dari carpopulnaris melakukan sesi dan fungsi pergelangan tangan. Jadi kalau pergelangan tangan kita tidak bisa gerak ini ada masalah. Ada musculus abductoris longus untuk jempol dan di sini ada extensor pollicis longus brevis untuk ekstensi sendi interphalangeal dan metacarpophalangeal jempol. Nah, untuk kinesiologinya itu fleksi pergelangan tangan ini dilakukan oleh kelompok otot flexor, terutama untuk flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Nah, ekstensi pergelangan tangan itu untuk pergelangan tangan dilakukan untuk extensor seperti extensor carpi radialis longus dan carpi ulnaris. Nah, untuk adduksi pergelangan tangan ini untuk pergelangan tangan itu gerakan jauh dari siku diberikan oleh otot flexor carpi radialis dan extensor carpi radialis. Untuk adduksi oleh flexor carpi ulnaris dan extensor carpi ulnaris, untuk fleksi jari-jari oleh flexor digitorum superficialis dan profundus yang untuk fleksi sendi jari-jari. Nah, untuk ekstensi jari-jari untuk musculus extensor digitorum untuk melakukan jari-jari sendi metacarpophalangeal dan interphalangeal. Nah, masing-masing otot pada radius berbagi bekerja sebagai sinergis memastikan pergerakan tangan dan jari yang halus serta stabilitas dalam aktivitas sehari-hari seperti menggenggam, menulis, dan mengangkat. Lanjut. Nah, ini bagian tadi bisa dilihat untuk bagian extensor bawah. Nah, untuk bagi ini terbagi dua, ada flexor dan extensor. Double ini peran penting dalam gerakan utama. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita tambahkan ada metas teres, flexor radialis, dan flexor pollicis longus. Ini bagian yang lebih jelasnya. Seperti menggunakan ada pronatus quadratus. Nah, terima kasih dari saya. Sekian untuk penjelasan laporan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.